Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. هذه الليلة سنستمر دراستنا. وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس كم؟ إلى الدرس الخامس. أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu terakhir kita ad-darsul khamis. Bala. Ad-darsul khamis. Hal intahaina minhu? Apakah kita sudah menyelesaikannya? Ad-darsul khamis? Lama. Lam nantahi min ad-darsul khamis? Lama. PR terakhir kan Ustaz sampai halaman ini belum? Baik, halaman terakhir ini kan Ibu ya? Iya, tapi yang 82 kayaknya belum dibahas ya. Yang sebelumnya? Iya. Waktu maghrib, keburu maghrib kemarin. Ta'ammalil amthalatal atiyah ini belum? Putus-putus suara. Putus-putus, Om. Nah, udah enggak lagi. Barakallahu fiik. At-tamrin yang sebelumnya sudah selesai kan, Tamrin at-thamin, latihan 8 sudah selesai, Ibu. Al-auladu syaribul qahwata syaribal auladul qahwata. Ini sudah, Om ya? Halo? Iya. Sudah. Kemudian at-tamrin at-tasi'. Latihan 9, Ibu. At-tamrin at-tasi' sudah kita baca belum? Belum. Baik, ahsantun. Baik, naqra. At-tamrin at-tasi'. At-tamrin at-tasi' ta'ammal al-amthilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Baik, kita perhatikan Ibu. Di sana karrirna ba'di kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. ثم قرأ الطلاب وكتبوا. Qara'at tullabu wa katabu. أكل الناس وشربوا. Akalan nasu wa syaribu. Kalau secara makna, ada yang masih bingung tidak? Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Kemarin ini sudah kita baca ya untuk yang ini, Om. Ya. Insyaallah enggak ada yang bingung, ya. Insyaallah. Allah kunna jami'an. ثم هناك تمرين كون جملا. Ini susunlah kalimat misla hadhihi maksudnya mislal amthilah. Susunlah kalimat seperti ini. Mislu amthilah, mislu contoh-contoh seperti itu tadi. Musta'milan al-fi'laini al-waridaini fi kulli marrataini. Fi kulli tamrinin. Wa musta'inan bil kalimat allati bainal qausain. Jadi menyusun kalimat dengan menggunakan dua fi'il al-waridaini fi kulli tamrin, dengan menggunakan dua fi'il yang ada di setiap nomor, gitu ya. Di sana setiap nomor di sana ada dakhala jalasa, daraba qatala, qara'a fahima, sami'a dhahaba, sah? Musta'inan bil kalimat allati bainal qausain, dan juga dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Dicocokkan. Di sana at-tullabu al-fasl. At-tullab berarti nanti sebagai fa'il gitu sini. Bingung tidak Ibu di sini maksudnya? Jadi nanti persis menyusun kalimatnya seperti contoh di atas, 3 contoh di atas. Di sana fi'lunnya dulu, baru fa'ilnya, kemudian pakai wawul ataf, kemudian fi'lun lagi, dan fa'ilnya dhamir. Gitu ya? Bingung tidak Ibu? Ada yang bingung silahkan tanyakan. Bingung Ustaz itu, tolong dijelaskan lagi gitu. Halo? Halo orang? Insyaallah. Paham tuh. Ada yang bingung Ibu? Baik. Kita coba Ibu satu persatu.
eh, yang bilang fahim tuh barusan siapa? Kayaknya cuma satu yang bilang fahim tuh. Ya, pelan-pelan Ustaz. Ya, Ustaz. Pelan. Tuh ya. Kita coba Om ya. Coba dari Bu Yuli dulu, Bu Yuli. Kayaknya yang bilang. Nah, tafadhali. Dakholat tullabu al-fasla wa jalasa. Wa jalasa? Wa jalasu. Sorry, Ustaz. Ahsanti. Wa jalasu. Sorry. Kita belajar bahasa Arab, Om. Afwan gitu. Afwan. Refleks atau refleks, Om? Kalau orang Sunda bilangnya gimana, Om? Refleks itu. Refleks. Kalau orang Sunda refleks. Refleks. Yang benar, Om. Masa orang Sunda bilangnya refleks itu. Baik. Dakhalat tullabu. Ingat, di sana kita perhatikan contoh yang ini nomor 1 yang dijawab Bu Yuli. Dakhala, di sana kita jadikan fi'lun yang pertama. Lalu fa'ilnya at-tullabu. Dakhalat tullabu. Dakhalat tullabu apa, Om? Ustaz mau pakai alfasanya di belakangin apa langsung di depan, Ustaz? Dakhalat tullabu wa jalasu al-fasla gitu. Memang bisa jalasul fasla? Makanya kan jadi dakhalat tullabu al-fasla wa jalasu. Betul, seperti itu yang betul. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Itu ya, jalasu. Kan duduknya di atas kursi. Baik. Jawabannya seperti itu ya. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Bingung enggak, Om? Ibu-ibu semuanya? Dakhala ini fi'lun. Ya kan Ibu ya? Halo? Ustaz. Ya. Fi'lun dari diambil dari sini. Kemudian at-tullabu ini fa'il, sah? Fa'ilun diambil dari mana? Dari sini. Kemudian al-fasla kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi diambil dari mana? Dari al-fasla, dari sini. Gitu ya? Wa jalasu, kemudian ada wawul ataf, kemudian jalasu. Jalasu ini diambil dari mana? Dari fi'il yang kedua. Jalasa, gitu ya. Tapi kenapa di sana kok jadi jalasu bukan jalasa? Jamak, dhamirnya at-tullab. Ini wawul jamak ini sebagai fa'il. Fa'il ini maksudnya roji ila tullab, kembali ke tullab, gitu ya? Iya. Bingung tidak Ibu? Halo? Halo? Ya Ustaz. Yasrallahu mulana jawabnya. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk ibu-ibu semuanya. Kita coba ibu-ibu ya, kita coba lanjutkan. Mbak Ayu, Hadirah. Ini Mbak Eka kenapa mustami'ah, Mbak Eka? Nggak jadi Ustaz, tadi mustami'ah aku pikir. Nggak jadi mustami'ah? Iya, tadi kupikir 7:30, nggak jadi. Nah, berarti Mbak Eka sekarang yang jawab. Bu Amalia, Bu Amalia bisa jawab, Om? Bu Amalia. Oh, Bu Amalia dulu, Bu Amalia. Nah, Bu Amalia. Tafadhol ya. Dorobal auladul hayata wa qatalu. Yakin? Wa qataluha. Doroba. Gimana? Dorobal auladu. Auladul hayata. Wa qatalu. Dorobal auladul hayata wa qataluha. Ingat, gini Om. Kita harus memperhatikan ini fi'lunnya ini membutuhkan maf'ulun bihi atau tidak. Gitu ya? Iya. Kalau jalasa, duduk itu tidak membutuhkan objek kan, Om ya? Betul. Sedangkan qatala itu membutuhkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Jadi di sana disebutkan maf'ulun bihinya. Qatalu, doroba. Naam, tafadhali. Dorobal auladul hayata wa qataluha.
Wa qataluha. Wawunya. Waqataluha. Oh iya. Nah. Hanya itu si ularnya itu ya, si Naam, si dia. Si ular kan. Wa qatalu. Tetap harus ada wawul jamaahnya. Gitu ya. tetap ada wawul jamaahnya. Nah, kan doroba itu fi'lun. Waqataluha. Al-aulad itu fa'il. Ya kan ya? Al-aulad itu fa'il. Kemudian al-hayyata maf'ulun bihi. Ya kan ya? Wawulnya wawul ataf wa, lalu qatal ini adalah fi'lun, lalu fa'ilnya mana? Wawul jamaah, sah? Iya. Lalu ha ini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Yani ha ini maksudnya adalah al-hayyata. Lalu wawul jamaah maksudnya apa? Wawul jamaah maksudnya al-aulad. Gitu ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah dipahami, Ustaz. Insyaallah bingung. طيب نستمر. تفضلي Mbak Eka. رقم 3. Qira'atul labud darsa wa fahimuhu. أحسنت. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. Wawul jamaah kalau bersambung dengan maf'ulun bihi setelahnya. Maksudnya maf'ulun bihi-nya berupa dhamir, alifnya hilang Ibu ya. Alifnya hilang. Sini. Qara'a ini fi'lun, at-tullabu fa'il, oke marfu'. At-tullabu. Kemudian ad-darsa maf'ulun bihi makanya mansub. Waw al-ataf kata sambung. Fahim di sini sebagai fi'lun. Fa'ilnya mana? Dari fahima. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Ahsantunna. Wawul jamaah ini fa'il. Wawul jamaah ini dhamir dari at-tullab. Lalu maf'ulun bihi-nya dari fahima apa? Ha ghaib. Ha ghaib di sini dhamir dari Darsa. ad-darsa. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Rahmanakunna jami'an. Nastamir ba'daha. Mbak Hani, tafadhali raqam 4. Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ila masjidi. Enggak boleh. Ahsant. Boleh. Kalau taib sami'an nasul adhana wa dhahabu ila masjidi. Kita lihat. Betul. Memang seperti itu. Betul sekali. Fadhahullah. Sami'a itu fi'lun. An-nasu kedudukannya sebagai i'rabnya sebagai fa'ilun, makanya marfu an-nasu. Kemudian al-adhana i'rabnya sebagai maf'ulun bihi, makanya mansub fathah. Al-adhana wawunya wawul ataf. Dhahab ini fi'lun madin. Lalu fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Wawul jamaah ini wawul jamaah sebagai fa'ilun. Wawul jamaah ini dhamir dari an-nasu. Ya kan Ibu ya? An-nasu jamak mudzakkar. Wa dhahabu. Dhahaba itu aslinya butuh objek atau tidak kalau dalam bahasa kita? Tidak. Pergi. Tidak. Pergi kan tidak butuh objek. Tapi saya pernah menyinggung bahwasanya fi'lun lazim, fi'lun yang tidak membutuhkan objek itu bisa istilahnya bisa apa? Bisa jadi muta'addi, bisa menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar, gitu kan, Mas? Ya. Jadi kalau misalkan langsung dhahabul masjid nggak bisa, harus dengan perantara huruf jar. Jadi dia bisa menjadi apa ya? Muta'addi kepada masjid, kan ya? Muta'addi itu sebenarnya terjemahan yang paling cocok apa, Mas? Kayaknya kalau intransitif kok kurang pas kalau konteksnya berubah menjadi muta'addi karena huruf jar seperti ini. Apa ya? Yes, yang penting gitulah. Yang penting bisa difahami ya. Jadi dhahaba itu kan aslinya tidak butuh objek. Jadi kalau putus-putus lagi, Om. Ya, surallahu murana.
Masih putus-putus tidak? Halo? Ustaz Masih putus putus-putus? tadi suaranya. Sekarang masih putus-putus tidak? Masih putus. Putus-putus. Masih putus-putus? Kayaknya. Ah, udah enggak tuh. Ah, putus-putus atau kutus-kutus? Minyak. Sudah. Ah, bisa. Udah, Om, ya? Kayak suara tekno. Tekno. Ah, sekarang sudah bagus belum suaranya? Udah. Halo? Ya, sudah. Udah, Om, ya? Ah, barakallahu fiik. Jadi, Udah. di awal pembahasan fi'lun kemarin ada fi'lun. Fi'lun itu kata kerja, Om, ya. Seperti dalam bahasa kita, ada fi'lun yang muta'addi. Muta'addi itu transitif, membutuhkan objek. Ada fi'lun yang lazim. Lazim Tidak itu butuh. intransitif, tidak membutuhkan objek. Tapi fi'lun lazim yang aslinya tidak membutuhkan objek dalam bahasa Arab itu bisa mengenai objek, tapi dengan perantara huruf jar. Jadi kan dhahaba itu aslinya lazim, tidak butuh objek, ya kan, Mbak? Ibu, ya? Pergi itu aslinya tidak butuh objek. Tapi bisa dia membutuhkan, jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan kita langsung kita katakan dhahabal masjid nggak bisa, ya kan, Ibu, ya? Karena dia lazim, tidak butuh objek. Dhahabal masjid nggak bisa. Tapi bisa dengan perantara huruf jar. Jadi dhahaba ilal masjidi, dhahabu ilal masjidi, gitu, Ibu, ya? Jadi harus dengan perantara huruf jar. Kalau tanpa perantara huruf jar nggak bisa. Makanya tadi kalau Mbak Hani sempat ragu, dhahaba ilal masjidi itu betul, sudah. Yang betul seperti itu. Kalau tanpa ila malah justru salah. Gitu, ya? Bingung tidak, Ibu? Halo? Oh, jadi dia bisa jadi muta'adi kalau ditambahin perantara ila atau jar gitu ya, Ustaz? Huruf jar. Jadi masing-masing fi'lun lazim itu biasanya perantaranya beda-beda. Tidak hanya ila, tapi huruf jar. Huruf jar, iya. Misalnya khofa min, yakhsha min, rohiba fi, rohiba an. Jadi biasanya pasangannya beda-beda. Gitu, ya? Pasangan huruf jarnya. Baik. Wadih, ibu-ibu sekalian? Insyaallah. Wadih. Bisa juga misalkan dakhala fi, dhahaba ila, kan seperti ini, ya. Baik. Fatahallahu alaikunna jami'an. Ada pertanyaan, Ibu, di bagian ini? Hal min soal fi hadhihi shafhah? Kalau dia fiilnya muta'adi, berarti si ila masjidinya ini posisinya jadi sebagai maf'ulun fi gitu ya, Ustaz, ya? Bukan maf'ulun Dulu bi. Kata siapa maf'ulun fihi itu dzarf. Terus tetap jadinya? Saya dulu pernah bilang sekilas karena saya takut malah bikin bingung. Dulu saya bilang sekilas, kalau ada dengan perantara huruf jar seperti ini, jadi maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi tetap maf'ulun bihi, tapi secara tidak langsung, ghairu sharih, gitu, ya. Kalau maf'ulun fihi beda lagi, beda. Maf'ulun fihi itu dzarf, keterangan tempat, keterangan waktu, dzarf makan, dzarf zaman, itu maf'ulun fihi, gitu, ya, Ibu. Maaf. Kita belum belajar maf'ulun bihi, udah tanya maf'ulun fihi aja. Nampaknya udah jauh belajarnya. Baik, ada lagi pertanyaan, Ibu? Fi soal? La yujad? Fatahallahu alaikum jami'an. Ini PR kita kemarin, ya? Iya. Nah, Ibu sudah sempat ngerjain belum? Baru kemarin. Ya, nggak masalah. Tapi kan ini kan menyusun kalimat, Ibu, ya? Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ini semuanya fi'lun. Akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafidha, syariba, fahima, sami'a. Kebanyakan fi'lun muta'addi, membutuhkan objek. Hanya 2 yang tidak membutuhkan objek.
tapi bisa juga dibuat dengan jar majrur. Gitu ya, Ibu ya. Ini seharusnya jawabannya setiap orang berbeda-beda. Ini kita akhirkan aja atau kita jawab sekarang? Kalau kita jawab sekarang pun jawabannya juga beda-beda, Ibu. Kalau jawab sekarang gimana? Buat minggu depan aja Ustadz. Minggu depan kebanyakan kan belum mengumpulkan kan Ibu ya? Iya. Fatahallaha kunna jami'an. Lalu di sana ada tamrin berikutnya Ibu. At-tamrin al-hadi asyar. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang ada berikut ini. Baik, karirna ba'di. Man fatahal baba. Man fatahal baba. Marratan ukhra. Man fatahal baba. Man fatahal baba. Ma ma'na man fatahal baba? Siapa yang Yang telah membuka pintu. Ahsantunna. Fataha fi'lun madin, sah? Fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa fa'iluhu Domirun mustatirun. Mustatirun takdiruhu Wa. Ahsantunna. Dhamir, fa'ilnya berupa dhamir Ibu ya, dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang dimaksud adalah huwa. Dhamirun mustatirun takdirhu huwa. Kemudian al-baba i'rabnya sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Maka yang di sana akhirannya fathah. Baik. Al-jawab karirna ba'di. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Ma ma'na ana fatahtuhu? Saya yang membukanya. Saya yang telah membukanya. Baik. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Iya. Naam. Dari awal tadi sebenarnya jumlah ismiyah. Man fatahal baba, ana fatahtuhu. Karena man ini adalah menempati posisi ana kan Ibu ya? Ya. Mubtada. Man ini mubtada. Lalu fatahal bab jumlah fi'liyah khabar. Ini juga demikian. Anak ya Arabnya sebagai Mubtada. mubtada. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya atau ya? Ya. Iya. Pilihannya hanya dua, ya atau iya. Taib. Ya, ana itu sebagai mubtada, kan ism ma'rifah. Ism ma'rifah di awal. Naam, mubtada. Kan harus ism ma'rifah. Taib. Fatahtuhu. Aslinya fatahtuhu. Ini kalau dipretelin satu persatu dulu. Coba diterinci satu persatu dulu. Fataha itu fi'lun. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Kemudian fa'ilnya mana? Domir Atta itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Iya. Tu ini dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Kemudian maf'ulun bihinya mana? Domir alha. Ha'ul ghaib. Ha'ul ghaib. Jadi hu ini ha'ul ghaib sebagai maf'ulun bihi. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi kan dalam keadaan nasab ya? Iya. Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Baik. Ini di sini maksudnya apa? Ini keterangan ya, Ibu. Keterangan bahwasanya kalau misalkan maf'ulun bihinya juga dhamir, maka langsung disambung dengan ta'nya. Gitu ya, Ibu ya? Jadi seperti ana fatahtuhu seperti yang di sini. Langsung disambung antara ta mukhatab, ta mutakallim dan ha ghaib di sini langsung disambung. Gitu Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Ada yang bingung Ibu? Ada yang kurang jelas? Enggak ya insyaallah? Jadi fa'ilnya dan maf'ulun bihinya bentuknya sama-sama dhamir muttasil. Baik, ini fatahtuhu ini rangkaian jumlah fi'liyah ya kan Ibu ya? Iya. Rangkaian jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in khobar, dalam keadaan rafa sebagai khobar dari ana. Ana tadi mubtada ya kan Ibu ya? Khobarnya jumlah fi'liyah. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. في سؤال؟ هل من سؤال؟ Halo? Lama.
Eh, ibu-ibu yang lain masih ada di tempat kan, Om ya? Ya Ustaz. Fatahullah alaikum jami'an. Nastamir, Ustaz, karirna ba'di. saya Man tanya. fatahan nawafidha? Man fatahan nawafidha. Fatahan nawafidha. Marratan ukhra. Man fatahan nawafidha? Man Man fatahan fatahan nawafidha. nawafidha. Ma ma'na man fatahan nawafidha? Siapa yang telah membuka Siapa yang telah jendela-jendela? membuka jendela-jendela itu. Siapa yang telah membuka jendela-jendela itu? Baik, fatahlah alaikum jami'an. Ini fataha fi'lun. Lalu an-nawafidha sebagai Maf'ulun. Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi, makanya mansub. Man fataha an-nawafidha. Baik. Al-jawab karirna ba'di. Ana fatahtuha. Ana Ana fatahtuha. Ma ma'na? Saya yang telah Ya, membukanya. yang telah membukanya. Ana i'rabuhu sebagai Mubtada. 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 Kemudian khabarnya mana? Fatahtuha. Fatahtuha. Fatahtuha ini semuanya khabar, ya Ibu ya. Jadi Ya. kalau dirinci, fataha ini fi'lun, lalu fa'ilnya Atta. ta Dhamir. mutakalim ini, dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, mabniun 'ala dhamm, Dom. mabniun 'ala dhamm, fi mahalli raf'in mubtada, fi mahalli raf'in, afwan, fi mahalli raf'in fa'ilun. Ada lagi. Fi mahalli raf'in fa'ilun gitu ya. Dalam Ya. keadaan rafa sebagai fa'il. Maf'ulun bihinya mana? Alaha. Ghaibah. Maf'ulun bihi ini maf'ulun afan. Bi. Ha di sini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu ya. Enggak bingung ya insyaallah. Halo. Insyaallah. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan Ibu ya. Ya Ustadz. Tadi Ustadz untuk susunan man fatahal baba. Kalau saya seingatnya kalau misalkan di depannya itu ada pertanyaan, ada kata tanya, itu kan bukannya dilihat kata setelahnya gitu ya Ustadz. Maksudnya Dia dilihat setelahnya gimana? Kata setelah kata tanya. Kayak di sini kan man, fataha. Sebelumnya kan kalau setelahnya isim berarti dia jumlah ismiyah. Kalau setelahnya fiil berarti dia jumlah fi'liyah. Tapi kalau di sini dibilangnya susunannya susunan jumlah ismiyah. Gimana tuh ya Ustaz? Saya kayak saya yang salah paham? Ini yang bilang seperti itu siapa, Cuk? Ya. Enggak, masalahnya saya perasaan nggak pernah bilang gitu perasaan. Iya, berarti saya yang salah paham. Jangan saya lagi nggak sadar gitu bilang gitu. Enggak, berarti saya yang salah paham. Saya pernah mengambil kesimpulan apa gimana? Kalau dia pertanyaan setelahnya isim ya berarti dia jumlah ismiyah gitu. Ya, kalau depannya misalkan hal Ustaz diganti. Nah, itu lain. Misal gimana? Hal. Apakah? Hal itu kan hanya jawabannya antara na'am atau la, ya kan? Iya. Kalau antara na'am atau la, ya pasti sesuai dengan susunan kalimat setelah hal. Susunan kalimat setelah hal itu apa nih? Jadi gimana coba tuh Ustaz? Jadi kan kalau hal itu nggak menunjukkan susunan kalimat apa. Jadi hal itu masalahnya. Kalau hal itu harfun. Hal dan a itu harfun. Kalau harfun itu tidak mempunyai kedudukan dalam susunan kalimat, tidak mempunyai kedudukan. Berbeda dengan istifham yang lain. Kalau istifham yang lain itu semuanya isem. Isem itu pasti mempunyai kedudukan dalam susunan kalimat.
Ya kan Ibu ya? Iya. Berarti kalau dia berupa isim isyarah, berarti dia bisa berarti sebagai susunannya kalau dia di depan yang pasti karena kata pertanyaan itu kalimat tanya itu ada di depan berarti dia jadi susunan jumlah isimnya gitu ya Ustadz ya. Gimana? Pelan-pelan, Ya pelan-pelan. sudah. Mahlan. Kalau Nah, berarti kalau si jumlah isim isyarah ada di depan. Ism isyarah. Kok jadi ism isyarah? Istifham. Jika Ism istifham. Ism istifham pasti di depan. Berarti nanti ketika dia isim istifham ada di depan berarti sudah pasti itu susunannya jumlah ismiyah gitu ya Ustadz ya. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan terbesar seperti itu. Jumlah ismiyah. Atau ya bisa dipastikan kalau pakai kata tanya ism istifham bukan harf istifham itu jumlah ismiyah, tapi istifham tersebut, ism istifham tersebut bisa jadi sebagai khobar, bisa jadi sebagai mubtada. Iya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi ism istifham itu belum pasti, kalau di depan itu belum pasti itu mubtada. Justru kadang itu ism istifham itu sebagai khobar. Oh ya, baik Ustadz. Tapi kalau hal dan a itu harfun. Ya tentu harfun itu kan jawabannya hal dan a itu jawabannya kan hanya na'am atau la saja. Jadi tergantung kalimat setelahnya itu apakah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, ya tetap seperti itu. Baik Ustaz. Fatahmahanaikum najaminya. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ini Mbak Hanifah kan pernah belajar, ini masih belajar nggak Om sama siapa dulu? Ustazah siapa? Triska atau Sania dulu? Karena saya udah ikut Kubaro kan saya jadinya mengundurkan diri Ustaz. Nah, nggak masalah ya Rasulullah. Iya Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaan Ibu? Soalun akhir? Maafi? Maafi. Alhamdulillah. Bu Ayu alhamdulillah sudah bergabung ya. Afan Om, ini tadi saya terlambat Om memulai. Baik. Ini sudah bagian terakhir dari Ad-Dars Al-Khamis. Ad-Darsul Khamis. Di sana terakhir Al-Kalimat Al-Jadidah. Alhamdulillah Ibu sudah hafal semuanya kan Ibu ya? Ada Al-Ainabu. Apa makna Al-Ainab? Anggur. Kita sering mungkin menemukan kata ini di dalam Al-Quran dan di hadis juga ada Ainab. Ainab itu kalau dikeringkan jadi zabib. Ya kan Ibu ya? Ainab kalau dikeringkan jadi zabib. Zabib itu apa? Kismis ya? Kismis. Zabib, kismis. Kalau diperas kemudian diungkep gitu ya, alkohol. Jadinya khamr gitu ya. Iya. Anggur merah. Anggur merah. Wah, ini tahun berapa itu? Baik, sallallahu alaihi wasallam. Al-mauz. Mauzun, apa makna? Pisang. Mauz. Banana. Justru banana ini dulu katanya dari bahasa Arab. Banan, dari banan. Banan itu artinya jemari kan? Banan. Oh iya betul. Sama atin ini buah juga. Sama al-fajru. Ini sudah jadi bahasa kita. Fajar. Naam. Jawab. Jamaknya ajwibah. Ini juga sudah jadi bahasa kita. Berikutnya juga su'alun, jamaknya as'ilah. Ini juga sudah jadi bahasa kita. Soal. Al-baqqal. Apa makna al-baqqal? Penjaga toko. Bakol. Penjual sembako bukan? Penjual. Nah, jadi penjual bahan pokok itu biasanya bakol. Bakol. Kalau itu sudah jadi bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Bakul. Ini nampaknya banyak orang Jawa di sini. Iya. Fatahmahalaikum. Tuma al-'asa, apa makna al-'asa? Tongkat. Tongkat.
Aftahallah alaikunna. Thumma hayyatun, ma ma'na? Ular. Ular. Jamaknya hayyatun. Ini ada di dalam Al-Quran hayyatun taf'a. Cerita Nabi Musa ya. Berikutnya sami'a, ma ma'na sami'a? Mendengar. Mendengar. Fahima, ma ma'na? Paham. Memahami. Syariba, Minum. minum. Fatahallah alaikunna jami'an. Tayyib. Insyaallah mudah Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan tentang bab 5 ini Ibu. Lama. Mudah Ibu ya insyaallah. Tayyib. Untuk Ad-Darsus Sadis kemarin sudah kita hafal kosakatanya Ibu ya. Oh, udah. Kosakatanya sudah kita hafal alhamdulillah. Coba kita tengok ya. Ad-Darsus Sadis. Kita tengok sebentar. Ad-Darsus Sadis ini kaidahnya agak banyak. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Ad-Darsus Sadis kita bagi menjadi 2 bagian ya Ibu sekalian. Ada bagian hamzah dan ada bagian ba gitu ya. Iya. Kalau yang bagian hamzah apa saja? Di sana ada arba'atu mabahith. Ada 4 pembahasan. Al-mabahathul awal anwa'ut ta' al-muttasilah bil fi'lil madhi. Mudah ya Ibu. Macam-macam ta yang bersambung dengan fi'il madhi. Gitu ya. Iya. Ada ta'ut ta'nis, ada ta'ul mukhatab, ada ta'al mukhatabah, ada ta'ul mutakallim. Mudah insyaallah. Ini kalau kita dulu kan sudah pernah menghafal fi'il madhi kan Ibu ya? Kataba, katabu, katabat, katabata, katabta, katabtuma, katabtum. Itu kan ada beberapa ta di akhir fi'lun. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu akan kita lihat di sini nanti macam-macamnya. Ada 4 macam ta di sana nanti. طيب ثم المبحث الثاني بعض ضمائر النصب المتصلة. Beberapa dhamir nasab muttasil atau beberapa dhamir muttasil yang digunakan dalam keadaan nasab. Ini juga mudah insyaallah. Karena dhamir muttasil fi mahalli nasbin di sini sama persis bentuknya seperti dhamir muttasil fi mahalli jarrin di semester 2 dulu. Iya. Jadi bentuknya sama persis dengan dhamir dalam keadaan jar, dhamir muttasil dalam keadaan jar, hanya saja penggunaan dan kedudukannya saja yang berbeda. Jadi dhamir muttasil dalam keadaan nasab di sini memang dalam keadaan nasab. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Baik itu sebagai maf'ulun bihi atau diawali huruf nasab. Baik. Tsumma al-mabahath ats-tsalits yaitu anna. Ini mudah juga. Kalau selama kita kemarin kita sebelumnya pernah membahas inna, ya kan Ibu ya di awal semester. Iya. Inna, ini tidak beda jauh. Ini masih saudaranya. Inna lalu anna. Hanya beda harokat awalnya saja. Lalu kapan nanti pakai inna, kapan pakai anna. Nanti kita bahas insyaallah. Tsumma al-mabahath ar-rabi' al-a'dad al-murakkabah wa alfadhul uqud lil ma'dudil muannas. Ini juga mudah insyaallah. Karena sebelumnya kita sudah membahas al-a'dad al-murakkabah kan Ibu ya? Wa alfadhul uqud tapi ma'dudnya mudzakkar, sah? Ma'dudnya mudzakkar. Sedangkan di sini nanti kita akan bahas yang ma'dudnya muannas. Gitu Ibu ya? Mudah-mudahan insyaallah. Iya. Alhamdulillah jami'an. Saya tadi terlambat, betul-betul terlambat. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ini sudah jam 9. Sekarang sudah jam 9. Jadi mau kita cukupkan dulu atau kita lanjutkan? Ibu-ibu terserah saya nanti sampai subuh gimana Om? Ya boleh deh. Nanti boleh Ustaz. Mau lanjut nggak apa-apa. Yang lain aja. Setengah jam lagi Ustaz boleh. Saya. Ustaznya tapi capek nggak kan baru pulang katanya. Wah, capek mah tiap hari. Baik.
Kalau kata gini, dulu tuh saya di pondok itu sering sekali mendengar nasihat dari ustadz-ustadz. Dan memang saya dan para santri itu selalu melihat tidak hanya sekedar teori dan nasihat, tapi melihat contoh secara langsung. Sering sekali kita mendengar ar-rohatu fil jannah. Ar-rohatu fil jannah. Ma mana? Istirahat. Melihat surga. Apa? Ar-rohatu fi. Di dalam surga. Ar-rohatu, rohah itu istirahat kan ya? Istirahat atau istirahah. Istirahat itu di surga tuh. Kalau di dunia kerja keras gitu, Ustaz. Iya, di dunia bukan tempatnya istirahat gitu. Tempatnya di surga. Amin. Tapi yang melihat kondisi ibu-ibu sekalian bagaimana ibu? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah bang. Lanjut. Coba. Atau sampai kita sekitar 15 menit lagi lah. Nggak apa-apa ibu kan? Baik. Setuju. Anwa'ut ta al-muttasilah bil fi'lil madhi. Macam-macam ta yang bersambung dengan fi'lul madhi. Bersambung dengan fi'lul madhi di sini maksudnya di awalnya fi'lul madhi atau di akhirnya fi'lul madhi? Di akhirnya. Di akhir ibu ya, seperti yang pernah kita hafalkan dan kita sebutkan tadi. Baik, misal di sini dhahaba. Fi'lun dhahaba. Ini asli kata dasarnya seperti ini, ya kan ibu ya? Iya. Di sana kalau kita rubah domirnya, kalau dhahaba itu domirnya aslinya huwa, soh? Dhahaba huwa. Kalau kita rubah domirnya jadi hiya, jadi bagaimana ibu? Jadi dhahabat, ahsantunna. Jadi dhahabat. Kalau kita rubah domirnya jadi anta, jadi dhahabta. Ya kan ibu ya? Kalau anti, dhahabti. Kalau ana, dhahabtu. Mudah kan ibu ya? Kalau hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu. Ini semuanya diakhiri ta, so? Ini ta yang ada di akhir fi'lul madhi ya empat macam ta yang di akhir fi'lun madhi. Ada yang merupakan hanya huruf saja dan ada yang merupakan dhamir. Ya kan ibu ya? Iya. Baik, kita perhatikan di sana nama-namanya juga. Ta yang pertama nih, dhahabat. Dhahabat ini ta apa ibu? Ta'ut ta'nis. Ta ta'nis itu dhamir atau bukan? Bukan. Laisat dhamiran, bal alamatu ta'nis, tapi hanya sebagai tanda muannats. Ya kan ibu ya? Iya. Jadi ta'ut ta'nis di sini laisat dhamiran, bukan dhamir. Dia hanya alamatu ta'nis. Ini namanya ta ta'nis, yang sukun ini ibu ya? Iya. Subhanallah. Thumma dhahabta. Dhahabta ini ta apa namanya? Ta'ul mukhotabah. Ta'ul mukhotab. Baik. Ini dhamir bukan? Domir. Na'am, ini dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Gitu ya, Bu ya? Iya. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il selalu dalam keadaan rafa. Baik. Dari mana asal penamaan ta'ul mukhatab ini, Bu? Anta ambil Masih ingat ibu-ibu dulu ketika kita awal-awal membahas dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan dikelompokkan menjadi 4. Berapa sih? Goib. Mukhatab. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan dikelompokkan menjadi 4. Maknanya 3, bukan 4 Om. Dari 3 kan ibu ya, berdasarkan makna yang ditunjukkan dibagi menjadi 3, sah? Ada ghaib, mukhatab, sama mutakallim. Ya kan ibu ya? Ghaib,
mukhatab mutakallim. Baik, di sini dinamakan ta'ul mukhatab limadha? Karena ini tak dari dhamir mukhatab, ya kan Ibu ya? Anta itu dhamir mukhatab, ya kan? Ya atau ya? Iya. Makanya disebut ta'ul mukhatab. Agak bingung kan Ibu ya? Untuk mengingat-ingatnya kita mungkin memahami dari sana. Ta'ul mukhatab. Fi soal? Nastamir. Dhahabti, alan. Dhahabti. Dhahabti ini taknya ini tak apa namanya? Mukhatabah. Ta'ul mukhatabah. Dhamir aw laysat dhamiran? Domir. Dhamir. Ta'ul mukhatabah ini juga dhamir. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa' karena sebagai fa'il. Baik. Lalu dari tadi nanya gimana? Domir au laisat domir gitu ya? dhamir au laysat dhamiran. Oh, domir. Oh ya. Bukan. Atau dhamir au laysat bi dhamir. Jadi Gitu. ismu laisa itu boleh ditambahkan bi. Baik. Nah, Bi-nya bukan sebagai sekedar huruf jar, tapi bi itu sebagai litaukid. Ya. Litaukid. Untuk penekanan makna. Baik. Kembali ke sini. Ta'ul mukhatabah. Itu tadi dhamir kan Ibu ya? Dhamir muttasil mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Lalu tasmiyah tu ta mukhatabah, penamaan ta mukhatabah ini dari mana? mu'annas. Dhamir mukhatab muannas. Karena ini dhamir mukhatab dan muannas ya kan Ibu ya? Anti, aslinya dari anti. Anti itu dhamir mukhatab dan muannas. Makanya di sana disebutnya mukhatabah. Ada tak marbutohnya untuk menunjukkan ini muannas. Mukhatab yang muannas. Kan itu Ibu ya? Jadi mukhatabah. Enggak bingung Ibu ya insyaallah. Kenapa tadi dhahabta itu disebut ta'ul mukhatab, lalu dhahabti disebut ta'ul mukhatabah. Alhamdulillah. Tsumma dhahabtu. Ta'nya ini disebut ta apa? Ulfa'il. Gimana nih? Jadi Bisa laki, bisa perempuan. Bisa muzakkar semua. Di ibu-ibu apa? Di ibu-ibu apa? Tak apa? Ta'ul fa'il. Oh, di punya saya ta'ul mutakalim. Kalau saya ta'ul fa'il Ustaz. Kalau saya. Ya semuanya dari awal dari dhahabta, dhahabti juga fa'il kan Om ya? Iya sih. Dhahabtu ini ta'ul mutakallim. Ta'ul mutakallim gitu Ibu ya? Ta'ul mutakallim, bukan ta'ul fa'il. Baik. Kenapa kok dinamakan ta'ul mutakallim? Karena ini domirnya ini adalah domir mutakallim, so. Karena ana itu domir mutakallim. Kita ganti orang pertama, makanya taknya disebut ta'ul mutakallim. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Ini juga termasuk domir, betul? Jadi dari 4 tak ini, yang merupakan domir berapa? 3. 3 itu yang mana saja? Tadi itu Ta'ul mukhatabah, ta'ul mutakallim. Ta'ul mukhatabah, ta'ul mukhatab, ta'ul mutakallim. Semuanya adalah tak yang berharokat. Makanya seringkali disingkat semua tak yang di sini itu disebut at-ta al-mutaharrikah. Tak yang berharokat. Ya. Semua tak yang berharokat adalah dhamir. Ya kan Ibu ya? Sedangkan ta'ut ta'nis itu tandanya sukun. So, ini laisat dhamiron. Ini tandanya sukun. Bukan termasuk ta al-mutaharrikah. Sukun itu harokat atau bukan? Ayo loh. Sukun itu harokat atau bukan? Ada yang bilang harokat, ada yang bilang tidak, bukan. Oh, khilaf berarti, khilaf. Iya, soalnya di ajurumnya itu dibilangnya kalau sukun itu tanpa harokat. Ya. Gimana? Tapi ada juga kemarin di ajurumnya itu ada yang bilang ada pendapatnya yang bilang bahwa sukun atau jazm itu tidak adanya harokat gitu. Jadi bukan harokat, tapi ada juga yang berpendapat yang
sukun itu adalah harokat juga gitu. Tayyib. Harokat itu maknanya Bang? Harokah. Berharokat. Enggak, dari segi bahasa. Harokah. Harokah ya harus. Harokah itu artinya gerakan, ya kan Ibu ya? Gerakan. Harokah itu artinya gerakan. Makanya kan biasanya orang-orang pergerakan kan dibilangnya orang-orang harokah. Maksudnya apakah maksudnya harokah fathah kasroh dhamma? Orang-orang pergerakan. Harokah. Orang-orang itu jadi Nah, harokah itu aslinya dari segi bahasa artinya gerakan. Gitu ya, Bapak ya? Tayyib. Makanya di sana fathah. Fathah itu maksudnya fathah itu apa? Dari kata fathah yaftahu. Fathah. Ketika kita mengucapkan fathah itu terbuka mulut kita, so? Iya. Lalu dhammah dari dhamma yadhummu itu artinya mengumpulkan, mengerucutkan. Ketika kita mengucapkan suara dhammah itu kita mengerucutkan bibir kita, so? Iya. Kasroh. Monyong. Pecah. Kalau kasroh dari kasaro itu maknanya pecah. Kalau kita mengucapkan bunyi kasroh itu menipiskan gitu ya. Jadi menarik ke samping. Itu harokah. Jadi ketika kita mengucapkan harokah itu bergerak bibir kita, mulut kita bergerak. Tapi sukun itu secara bahasa artinya apa? Mati. Astagfirullah. Diam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakana kan tinggal. Sakana bisa maknanya tinggal, bisa maknanya diam. Iya. Jadi sukun itu lawan dari harokah. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau harokah itu bergerak. Kalau sukun itu diam. Jadi huruf kalau sukun, tandanya sukun, itu kan diam. Nggak ngapa-ngapain, ya kan ya? Iya. Udah, apa adanya, begitu saja kan gitu. Nah itulah. Makanya kebanyakan mengatakan harokah itu ya hanya fathah, kasroh, dhammah. Gitu kan ya? Paham jami'an. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan jadi faedah. Baik. Gitu ya, Bu ya. Makanya kalau biasanya juga menyebutkan atta al-mutaharrikah. Atta al-mutaharrikah itu maksudnya apa? Yang mana? Ya 3 ini, tak mukhatab, tak mukhatabah, dan tak mutakalim. Gitu ya. Sedangkan tak taknis bukan termasuk tak mutaharrikah karena tandanya sukun. Gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang pembahasan ini? Layujat. Assalamualaikum jami'an. Berikutnya di sana ba'du dhamairin nasbi al-muttasilah. Beberapa dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Ini mudah. Ini tidak bentuk dhamirnya itu tidak ada bedanya dengan dhamir fi mahalli jar. Seperti yang kita hafalkan dulu. Misalkan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Ya kan Ibu ya? Iya. Hanya saja itu dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna. Itu dalam keadaan jar karena disambung dengan huruf jar. Tapi kalau di sini kita baca sama-sama. Karena ba'di ra'aituhu. Ra'aituhu. Ma makna ra'aituhu? Aku telah melihatnya. Aku telah melihatnya. Tsumma. Di mana telah melihatnya, Ra'aituhu. Ra'aituhu fil manam. Saya melihatnya di dalam mimpi. Iya. Baik, nastamir. Karena ba'di ra'aituhuma. Ma makna ra'aituhuma? Aku telah melihat mereka berdua. Ra'aituhum. Ma makna ra'aituhum? Aku telah melihat mereka. Ini untuk mudzakkar ya. Ini untuk mudzakkar. Tsumma ra'aituha. Ma makna ra'aituha? Aku telah melihatnya. Perempuan. Perempuan. Ahsantunna. Tsumma ra'aituhuma.
Ra'aituhuma. Ma makna? Aku telah melihat mereka berdua perempuan. Sama. Ini mudzakkar muannas bentuknya sama. Sama. Cuma ra'aituhunna. Ra'aituhunna. Ma makna? Aku telah melihat mereka perempuan. Santunna. Tahlalakunna. Kalau kita perhatikan di sini, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ini Fi'liyah. Ada fi'lunnya kan Ibu ya? ada Fi'lunnya apa? Ro'a. Ro'a. Ini semuanya diawali fi'lun. Fi'lunnya ro'a. Ro'a. Apa makna ro'a? Melihat. Putus-putus. Masih putus-putus tidak, Om? Udah enggak. Tidak, Om ya? Sudah lancar suara saya, Ibu? Halo? Udah. Baik. Di sini semua diawali fi'lun, yaitu fi'lun ro'a. Fa'ilnya mana? domir. Domir yang mana? Atau Nah, semuanya di sini fa'ilnya adalah ta mutakalim. So, tu di sana semuanya. Tu semuanya di sana tu. Nah, ini sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Ta mutakalim domir mabniun Ya. ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Lalu maf'ulun bihi-nya mana? Domir. Domir ha di sini. Semua ha di sini semuanya sebagai maf'ulun apa Ibu? Semuanya sebagai maf'ulun bihi. Semuanya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu marfu' atau majrur? Mansub. Mansub. Ya kan Ibu ya? Maf'ulun bihi selalu mansub atau dalam keadaan nasab. Mansub atau fi mahalli nasbin. Di sini karena dhamir muttasil yang ha di sini semuanya, baik ha'ul ghaib, ha'ul ghaibah sama. Di sana semuanya sebagai maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi berarti selalu dalam keadaan nasab. Ini adalah penggunaan dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Gitu ya, Beb ya? Putus-putus, Om? Ya. Masih putus-putus? Halo? Baik. Bingung tidak maksud saya, Beb? Jadi semua baik ha'ul ghaib atau ha'ul ghaibah, yang hu atau yang ha di sana, jadi semuanya sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Gitu ya, Beb ya? Jadi yang dulu pernah kita pelajari domir muttasil yang dalam keadaan jar, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhuna, seterusnya sampai kitabi, kitabuna. Itu semua domir muttasil di sana juga bisa digunakan dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi, misalnya seperti di sini sebagai maf'ulun bihi. Dan kemarin juga pernah kita menghafalkan innahu, innahuma, innahum, sah? Innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum. Itu juga dalam keadaan nasab. Didahului huruf inna. Inna itu kan menasabkan. Ya kan Ibu ya? Ya. Berarti dhamir mutasilnya setelah inna itu juga fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya? Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Karena ini bukan hal yang baru ini dhamir-dhamir yang ini. Tinggal penggunaannya aja, kedudukannya. Ini kalau di sini sebagai maf'ulun bihi atau kalau yang disambung dengan inna itu sebagai ismu inna, kedua-duanya fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Wadih? Wadih. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Ada yang bingung? Ada yang kurang jelas? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk tidak? Nggak ada, Om ya? Sampai subuh, Om. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Om ya. Ini nggak tinggal, ini perdana masih masalahnya kita belajar malam. Kalau saya mah biasa. Baik.
insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Ibu-Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti di hari Jumat, insya Allah. Ibu-Ibu kalau belajar tambahannya ini, Ibu-Ibu lebih mending mana? Malam atau sore? Kalau Bagaimana? malam jangan sampai jam 9, Ustaz. Kadang anak-anak udah minta tidur. Oh, nah. Kalau sore? Mungkin jam 7:30 sampai jam 9 gitu. Mungkin masih Oh, bisa, nah. Ustaz. Sebenarnya Isyanya sih, di sana jam berapa, Ustaz? Isyanya ya jam 7:30 sebenarnya sudah bisa belajar. Tapi qadarullah Kalau sih tadi sore sebenarnya. hari Rabu, Kalau sore hari Rabu. sore hari Ibu-Ibu. jam berapa Ustaz? Ya ba'da asar kalau bisa ya, kalau bisa sih ya sudah siap jam 4 itu sudah betul-betul siap gitu ya. Jadi jam 4 mulai gitu, jangan jam 4 baru siap-siap, itu ntar mulainya 4:30. Rabu jam 4 insya Allah bisa Ustaz. Senin malam bisa insya Allah. Nah, Yang mana ibu-ibu aja deh. ibu-ibu lebih nanti lah ibu-ibu pertimbangkan gitu Om ya. Dan nanti Iya. coba nanti kalau saya hari Jumat saya tanya lagi ibu-ibu, silakan sampaikan kita Ibu ya. Mau hari Senin malam atau Rabu sore gitu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ini tadi memang sebenarnya rencananya ya 7:30 mulai. Sebenarnya rencananya 7:30 sampai itu mulai jam 7:30 sampai jam 9 gitu ya. Tapi qadarullah tadi saya di kantor Barka itu di Barka Maritim itu nambah gitu Om ya. Jadi pada maghrib itu masih lanjut gitu. Jadi tadi pada Isya itu baru pulang. Saya minta maaf dulu. Jangan dimakan ya. Nggak apa diambil tapi jangan Baik. dimakan. Ada pertanyaan nih Ibu? Hal min soal? Untuk tadi yang di awal saya tadi yang ada ana fatah tuha ya. Di situ dibilang domir hu sama domir ha itu sama-sama kalau kita baca al-ha'u gitu ya. Iya, itu penyebutannya seperti at-ta'u. Jadi nama hurufnya bukan membaca hu-nya, tapi nama hurufnya. Seperti tak tadi, tak 4 tak tadi kan meskipun harokatnya tatitu atau tak taknis yang sukun, tetap at-ta'u. At-ta'u. Nah, ini hu dan ha itu nama hurufnya al-ha'u. Ya kan, Om ya? Kan dulu waktu kecil mungkin belajar ngafalin huruf-huruf hijaiyah, alifun, ba, ta, ya kan Ibu ya? Ha, ho, ya. Waktu kecil. Iya, itu. Lalu ha, kalau ha apa? Ini ha kan Om ya? Ditambahin hamzah gitu ya Ustaz ya? Nam, itu nama hurufnya. Al-ha'u, at-ta'u, itu ya. Al-jimu, itu nama huruf. Al-ya'u, nah, ya mutakallim, ya, ada hamzahnya, ya mutakallim, ya kan Ibu ya? Saya kalau kalau untuk yang mukhotabah, iya. Tapi kalau dia tulisannya mukhotab, ha-nya gimana? Ha bulat aja Ustaz. Ha-u gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ha yang buat itu untuk yang mukhotab. Kalau ha nggak ada mukhotab atau mukhotabah, adanya haul ghaib atau ghaibah. Oh iya salah Ustaz, astagfirullah ya. Benar. Kalau ha hanya ghaibah kan al-ha'u gitu kan. Tapi kalau dia ghaib jadinya bagaimana tuh Ustaz? Ha aja, ha'u aja gitu. Ha bulat. Gimana? Ini kan yang maksudnya nggak pakai hamzah di akhir kali Ustaz. Maksudnya pas hia, yang untuk hia.
Iya. Ini yang di atas ini ha, Al-ha'u. haul ghaib. Baik. Oh, gitu. Sama ya berarti Ustadz ya? Ya sama kayak ta tadi, semua ta kan tulisannya sama. Iya. Ketika dia goibah, HU juga. Oh, sama berarti ya Ustadz ya? Kan sama, hurufnya sama, Mas. Sama-sama huruf ha kan Ibu ya? Iya, tapi kan yang di atas nggak pakai alif. Kalau yang goibah kan di sini pakai alif gitu, Ustadz. Ya, yang penting kan ha. Baik, Ustadz. Kan ini nama hurufnya, bukan cara bacanya. Kenapa? Ada lagi pertanyaan Ibu? Sama. Ikut saya. Hal min soal? Soalun akhar? Ayujad? Assalamualaikum jami'an. Tidak ada pertanyaan Ibu ya? Yakfi Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, sudah ada. Estimasi persiapan 19.30. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu kan. Kalau malam kita mulai jam 7:30 Ibu ya. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita atau di antara saudara, kerabat, keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mengamal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Mama khair batin. Assalamualaikum.